Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau sharing tentang mom and kids ya. Jadi seputar ADHD. Jadi teman-teman kalau baru tahu apa itu ADHD, jadi teman-teman bisa baca di sini ya. Itu adalah sebuah gangguan fokus pada anak-anak ya. Nah, Aisyah itu masuk sekolah kira-kira seminggu. Gurunya itu ngasih tahu aku bahwa mungkin aku perlu konsultasi ke klinik tumbuh kembang kayak gitu ya. Ternyata memang setelah kita konsultasi di klinik tumbuh kembang, dia dinyatakan hiperaktif dan butuh yang namanya terapi sensori integrasi. Nah, sensori integrasi itu untuk mengoptimalkan fokus dia gitu ya Bun ya. Nah, jadi sejak itu aku ikut klinik tumbuh kembang yang mengeluarkan atau mengadakan terapi, dan sekali datang itu 125.000 ya. Namanya kalau di tempat aku itu Hoki Kids, jadi yang deket rumah. Jadi Bunda coba aja cari yang deket rumah di mana. Itu tahapan pertamanya kita ikut yang namanya assessment. Jadi kita menceritakan kondisi anak kita bagaimana, lalu nanti dia nilai, lalu akan keluar dosis terapinya berapa kali, misalkan seminggu sekali kah atau seminggu 2 kali kayak gitu ya. Sendiri terapinya seminggu 2 kali. Nah, setelah sekali terapi di sana, aku coba versi yang BPJS ya. Jadi kita pertama itu ke Vaskes 1 dulu untuk dapat surat rujukan ke dokter anak. Setelah dari dokter anak, kita ke dokter tumbuh kembang yang direkomendasikan oleh si dokter anak tersebut. Biasanya pindah rumah sakit yang kelas A ya. Nah, setelah itu baru kita ketemu dokter tumbuh kembang dan dinilai kira-kira dia dapat terapinya apa dan berapa kali. Nah, sambil aku nunggu terapi di Rumah Sakit Hermina berdasarkan dari BPJS, aku sambil juga bikin permainan-permainan di rumah ya Bun. Karena kata dokternya dia itu harus main dalam waktu 3 jam sehari gitu. Misalkan kita bisa pagi sejam, siang sejam, atau sore atau malam juga gitu. Jadi setiap hari kita harus ajak dia main fisik ya, main fisik. Biasanya anak gangguan fokus kayak gini dia tidak kuat duduk lama di kelas, jadi lari-lari sana lari sini gitu ya. Nah, sejak ikut terapi beberapa kali itu udah mulai ada perubahan. Awalnya dia suka buru-buru dan mau cepat-cepat main sama temennya. Sekarang setelah terapi dia mulai mau duduk yang rapi, duduk yang lama gitu ya dalam belajar. Ini contoh ketika dia belum terapi ya Bun, itu setiap hari lompat-lompat seperti ini. Nah, di kelasnya juga dia posisinya nggak betah duduk kayak gini. Dia selalu megang-megang sesuatu biar dia bisa bergerak gitu ya. Nah, setelah terapi dia bisa duduk anteng dan lebih nyaman. Gurunya juga bilang bahwa Aisyah setelah 1 bulan terapi ini sudah banyak perubahan positif ya. Sambil juga mengoptimalkan dia di sekolah bermain, aku pulang sekolah kan ajak anak aku tidur ya. Lalu dia sering kita ajak ke playground. Boleh playground yang murah, yang mahal, yang mampu ya, yang kita mampu. Biasanya per 3 jam ini playground biasanya 100.000 kalau yang harganya lumayan. Tapi kalau misalkan tempat-tempat mall biasa kadang ada yang 50.000 sepuasnya. Jadi tergantung Bunda dekat rumahnya itu ada playground yang mana. Jadi playground seperti ini anak-anak main 2-3 jam itu dengan amat sangat menyenangkan. Jadi dia itu sangat menikmati masa kecilnya ya. Jadi kita harus sabar membersamai mereka. Jadi selain main di playground, kita juga Aisyah juga main di sekolah ya. Jadi sebelum kelas dimulai, habis setelah mengaji, antri mengaji, lalu dia main di playground bersama teman-teman. Ini kita jadikan sebagai ajang sosialisasi, kenalan setiap ada teman-teman yang di playground. Dan juga kita sebulan 2 kali itu kita berenang. Berenang dulu Aisyah
takut air, tapi alhamdulillah sekarang setelah beberapa kali terapi renang sama kami sekeluarga, itu dia udah mulai berani di tempat yang dalam, walaupun dia hanya berjalan atau berjinjit ya, tapi itu udah sangat bagus. Dia udah berani dengan air. Nah itu kita usahakan terus setiap bulan renang, karena bagus buat pertumbuhan sensori dan motoriknya ya. Selain renang juga kita ajak dia ke kayak pasar malam gitu. Kadang-kadang ada yang sekali main itu 10 ribuan ya. Ini mandi bola ya. Mandi bola kayak gini biasanya ada di tempat supermarket atau pasar malam kayak gitu. Dan ini lumayan ya, sekitar 30 menit main dinian, akan sangat menyenangkan. Dan di rumah juga aku bikin mainan seperti ini. Jadi di rumah kita beli pull up agar dia kalau pulang sekolah setelah tidur dia bisa main bersama teman-temannya. Jadi teman-teman di sini aku ajak main ke rumah Aisyah. Jadi sambil main pull up seperti itu, dia juga aku beliin mainan meronce. Ini kayak gini. Jadi kata terapisnya untuk melatih kesabaran. Jadi biar duduknya lama, dia fokus memindahkan juga bisa biji meronce itu dari satu gelas ke gelas lain seperti itu. Dan ini juga tugas dari Bu Guru waktu libur belajar di rumah, karena waktu itu ada PR untuk belajar cuci piring, membantu orang tua. Jadi bisa mencuci piring, ngepel, nyapu segala macam. Latihan mencuci piring kayak gini juga melatih koordinasi dia, cara dia melakukan step by step kayak gitu. Jadi bagus juga untuk pelajaran dalam hidupnya ya Bun. Semua itu dalam rangka no gadget, no handphone, no TV. Jadi bagaimana dia melakukan aktivitas di rumah, melakukan aktivitas fisik, mainan, membantu orang tua atau apapun, pokoknya jangan nonton TV atau main handphone. Kita harus berikan banyak permainan agar dia tidak bosan. Seperti ini, aku beliin bola basket. Jadi saat temannya datang, dia bisa main bersama-sama temannya, dan temannya senang karena permainannya banyak gitu ya. Nah, setelah terapi sebulan, alhamdulillah ini Aisyah bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Walaupun dia belum mau berbaris di lapangan atau seperti upacara gitu, dia belum mau, tapi di kelas dia sudah mulai tidak lari-lari yang heboh seperti awal-awal sekolah, dan seperti ini dia udah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi menurutku terapi main di rumah, terapi main di klinik tumbuh kembang, terapi main di sekolah itu sangat merupakan paduan yang sangat efektif ya Bun untuk anak-anak yang ADHD. Tapi aku belum tahu untuk kasus anak Bunda ya, apakah bisa dicoba atau enggak. Nah ini di sekolah kemarin ada acara maulid, anak aku maju bersama teman-teman sekelasnya. Walaupun dia belum bergerak, tapi dia sudah berani naik ke atas panggung, dan menurut Bu Guru itu juga sudah bagus, sudah alhamdulillah, karena kita pikir dia akan lari-lari di panggung atau dia akan turun atau menangis, tapi dia malah diam di panggung. Dia berusaha juga untuk berubah ya. Jadi kita harus semangat juga membersamai anak-anak ADHD kita. Dan untuk seminggu sekali biasanya aku ke taman, menemani main di taman ya, karena di taman kan ada playgroundnya banyak, dan dia bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Jadi selain dia sudah mulai belajar dengan duduk tenang, dia juga sekarang sudah fokus, dan alhamdulillah udah banyak perubahannya. Yang ini nih. Yang ini. Ini apa? Ini dulu, Ro. Wa. Ba. La. Ta. Ha. Ho. Wa. Ho. Ha. Ha. Da. Ha. Da. Ho. Ro. Wa. A. Ba. Ta. Ta. Da. Ha. To. Ho. Ho. Da. Da. Up.
Ro. Wa. Iya. Sudah tahu adim. Alhamdulillah dia juga sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia udah mulai bisa ngerti cara bermain bersama teman-temannya gimana. Dia udah mulai ingat nama teman-temannya. Jadi menurutku untuk teman-teman yang seperti Aisyah, adik-adik juga, mamah-mamah jangan takut untuk pergi ke dokter tumbuh kembang untuk konsultasi. Bagaimanapun hasilnya, yang penting kita udah mencoba memberikan yang terbaik. Jadi untuk teman-teman semangat ya. Untuk mamah-mamah yang punya anak ADHD atau hiperaktif kayak Aisyah, nggak apa-apa, kita akan berproses dengan terapi, insya Allah banyak perubahan. Aku juga nggak tahu ini sampai berapa bulan ke depan aku akan terus berjuang dalam metode terapi, tapi kita harus usahakan di rumah, di sekolah, dan di tempat terapi dia benar-benar ngerasa happy ya bun. Segitu dulu aja sharing dari aku, semoga bermanfaat. Nanti aku akan share lagi nextnya setelah mungkin Aisyah sudah selesai terapi ADHD ya. Wassalamualaikum.